Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau memelihara setiap kami, melindungi kami, melindungi gereja-Mu di tempat ini, sehingga kami dapat leluasa hadir di tempat ini, bersama-sama ingin menyembah Engkau, beribadah kepada Engkau, dan sebentar lagi ingin mendengar sebagian firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang menyampaikannya di dalam segala keterbatasannya. Tuhan urapin dia, kasih dia kuasa hikmat untuk menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Dan juga setiap kami yang merenungkannya. Sehingga kami semuanya diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi, shalom. Setiap kali saya ucap shalom, saya ingat sebuah cerita sih. Ceritanya mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah dengar juga. Katanya ada sekelompok manusia, ada sekelompok orang mengadakan aksi sosial ke satu desa kecil. Setibanya mereka di sana, banyak sekali anak-anak sangat senang sekali keluar menyambut mereka. Salah satu dari kelompok ini, seorang bapak mengucapkan, "Shalom." Salah satu anak yang menyambut membalasnya, "Shalom." Ya. Jadi ini telat pikir sih ini ya. Bapak itu kaget, dia bilang, "Shalom anak-anak." Si anak ini jawab lagi, "Shalom." Ya. Bapak ini kaget, dia bilang, "Ada apa sih nak? Kami datang jauh-jauh loh, bawa sembako dan sebagainya. Kami ucap shalom, kenapa kamu balasnya dengan shalom?" Dan anak ini dengan tenang, senyum, dia menjawab, "Ya bapak-bapak di kota dapat shalom, kami di sini dapat sial," katanya. Ini hanya cerita aja, ya cerita aja, nggak usah diingat. Ya, tapi kok saya ingat ya. Tapi cerita ini menggelitik hati saya. Menggelitik hati saya itu gini, sebagai orang Kristen, orang percaya, kita membawa shalom atau membawa sial. Cerita ini menggelitik saya. Kehadiran kita, eksistensi kita, baik di keluarga, di gereja, dimanapun kita berada, membawa shalom atau membawa apa? Sial. Tema pada pagi hari ini, menghadirkan shalom bagi bumi pertiwi. Saya ingin kita sama-sama membacakan dua perikop ayat ini ya. Yohanes 14:27 sama-sama. "Damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku berikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Matius 5 ayat 9. "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." 2003, saya masih ingat mendapat kesempatan bersama dengan keluarga. Kami naik Star Cruise dari Singapura ke beberapa tempat, ke Penang dan juga ke Langkawi sebenarnya, habis itu ke Phuket. Di sini mungkin banyak lah ya, udah pernah juga naik Star Cruise ya. Tapi bukan kapal ini ya, saya nggak tahu kapalnya apa. Setibanya kami di Phuket, saya masih ingat, seorang supir taksi mengajak kami, keluarga kami, untuk makan atau kunjungi satu tempat toko yang terkenal, yaitu makan sarang burung walet, Yanwo. Ya, saya sih nggak suka sih, tidak suka. Katanya proteinnya banyak ya, saya nggak tahu lah. Nah, karena orang rumah suka, ya mau nggak mau harus pergi. Setiba dari sana ya, kami ada 8 orang, 2 taksi, pesannya cuma 2 mangkok kecil karena ya mahal. Satu orang cukup, satu aja. Malu saya cerita sebenarnya. Nah, singkat cerita, pemiliknya keluar menyambut kami. Dia lihat kami bisa pakai bahasa Hokkien, dia sangat senang. Dia ajak saya masuk ke kantornya. Kantornya cukup besar sekali. Di situ ada foto-foto tentang contoh-contoh sarang burung walet yang bagus. Di sini ada usaha sarang burung walet? Enggak, saya nggak minta. Cuma tanya aja. Oke. Wah, ada yang di botol dan sebagainya. Dia jelasin ini yang bagus, ini yang tidak dan sebagainya. Tujuannya mungkin supaya saya bisa beli sih.
Ya, dia nggak tahu baru kita pesen 2 mangkok, gimana saya mau beli. Ya. Nah akhirnya kita ngobrol-ngobrol sejenak dan saya mau pulang, kembali lagi. Dia panggil saya, hai anak muda. Waktu 2003 saya masih muda. Ya, sekarang masih muda juga lah ya. Hai nianqing jangan pakai Mandarinnya ya, anak muda sini. Dia berkata demikian, jika kita ingin hidup penuh dengan damai, hidup dengan nyaman di dunia ini, ingat 4 hal ini. Dia pakai bahasa Mandarin, 钱是暂时的, kekuasaan itu sementara sih. 爱心是永久的, kasih itu abadi. 金钱是别人的, uang itu milik orang lain. 健康是自己的, kesehatan itu milik sendiri. Waktu dia berkata pada saya tidak catat. Ya, saya ini orang pelupa sih, jujur pelupa, tapi uang enggak. Ya, pelupa. Tapi aneh keempat kalimat ini seolah-olah tancap ke dalam hati pikiran saya sampai saat ini. Saya nggak usah catat, saya bisa hafal keempat poin ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian hafal juga. Ya, ya. 4 kalimat itu tertanam dalam hati saya. Dia tidak menjelaskan kenapa 4 poin ini. Tapi setelah saya merenungkan terus-menerus, mari kita pikirkan bahwa kekuasaan itu bersifat sementara. Setuju? Kalau kita setuju, artinya mungkin Bapak itu ingin cerita kepada saya, jangan mengandalkan kekuasaan. Karena kekuasaan itu bersifat sementara, maka kekuasaan itu tidak bisa membawa apa? Damai, sejahtera. Bahkan kadang-kadang kekuasaan yang ada di dunia ini justru menindas, ya, membunuh, menganiaya dan sebagainya. Bukan membawa damai sejahtera, tapi membawa malapetaka. Ada saja. Mungkin itu yang ingin disampaikan. Saya lupa tanya dia apa Bapak itu Kristen atau tidak sih. Ya, ke gereja mana, ke GKI, GKI nggak ada di sana. Ya. Itu adalah nyata. Nah yang kedua yaitu kasih itu abadi. Setuju? Tapi pertanyaan saya, kasih apa yang ada di dunia ini? Mengapa banyak orang tanya, di manakah kasih saat ini? Saya pernah khotbahkan di hari Rabu, pernah seorang anak remaja, saya perempuan, usia masih 16-17, tiba-tiba nyelonong masuk ke kampus kami, waktu saya masih di SBC, sore-sore saya lagi istirahat, dia masuk, dia langsung panggil saya, Musa, boksu. Aduh, saya bukan boksu, masih mahasiswa. Tapi nubuat lah itu loh, sekarang jadi boksu ya. Dia bilang, saya ingin tanya apa? Di dunia ini, jenjen hayu aima, di dunia ini masih ada kasih enggak? Loh, saya bingung, saya ingin jawab. Sebelum saya jawab, dia tanya lagi. Dengan cara apa saya bunuh diri supaya lebih nyaman? Bingung enggak? Wah, saya kaget. Di situ cuma saya sama dia. Nah sebelum saya jawab lagi, dia tanya saya lagi. Bisa enggak saya lari ke depan? Di Singapura tahu busnya jalannya kenceng kan? Saya langsung ditabrak mobil, enak enggak? Nah saya ingin jawab lagi, dia langsung kabur. Puji Tuhan untung di depan ada berapa mahasiswa cewek yang perempuan, tangkap dia. Dan selesai. Saya nggak tahu selanjutnya bagaimana. Jika ada kasih, mengapa masih ada pertengkaran baik di rumah tangga, perceraian, perpisahan, kebencian, iri hati, di mana-mana termasuk orang Kristen. Itu fakta. Mestinya kasih abadi itu yang membawa damai sejahtera. Tapi mengapa orang masih mencari kasih itu? Kasih apa? Mestinya kasih agape yang dimaksudnya itu. Nah hal yang ketiga, uang itu milik orang lain, setuju nggak? Nggak berani jawab. Uang itu milik orang lain? Saya berpikir ini menggelitik hati saya sih. Nah, artinya kekayaan itu milik orang lain lah gitu. Saya berpikir terus, puji Tuhan saya dapat jawabannya di Alkitab. Mari kita lihat firman Tuhan. Sebenarnya ada 2 bagian sih. Kita sama-sama membacalah Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 dan 2. 2, 3. Ada kemalangan yang kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan apapun yang diinginnya. Tetapi orang itu tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Ini bukan perkataan saya, ini perkataan Raja Salomo, orang yang kaya. Kalau orang miskin ngomong ini kita maklum. Saya akan baca lagi satu bagian juga yang ditulis oleh
Pengkhotbah di pasal kedua ayat 18. Maaf saya tidak catat di situ. Pasal 2, Pengkhotbah pasal 2 ayat yang ke-18. Ini lebih jelas lagi. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang akan sesudah aku. Saya ingin tanya, suami yang kaya setelah meninggal kasih siapa hartanya? Istri kan? Istri kan orang lain kan? Bukan istri orang lain, istri itu kan orang lain. Ngerti nggak maksud saya? Halo? Kalau gitu jangan kasih ya. Orang tua meninggal, banyak harta, kasih siapa? Halo? Saya? Oh bukan. Anak. Anak itu orang lain nggak? Bukan anak orang lain, tapi anak orang lain. Itu yang dimaksud. Apakah dia dapat menikmati setiap hari makan 1 miliar uangnya? Nggak bisa. Nah inilah hikmat daripada pengkhotbah ini. Saya tidak menganjurkan atau firman Tuhan tidak menganjurkan supaya kita miskin aja sih. Kita boleh aja kaya. Tapi artinya apa? Kekayaan itu tidak bisa membawa damai sejahtera seumur hidup kita. Karena segala sesuatu yang kita miliki, kita hanya menikmati sebagian kecil aja, benar? Kita bisa beli rumah 10 biji, 10 rumah yang mewah, nikmati cuma 1 aja, itu pun 1 ranjang aja. Sisanya mungkin orang lain dipinjamin dan sebagainya, saya tidak tahu. Sekali lagi bukan berarti kita harus miskin atau apa-apa, silakan kaya. Tapi sekali lagi itu tidak membawa apa. Mungkin itu yang dimaksud oleh sang pemilik sarang burung malai itu. Yang terakhir yaitu kesehatan itu milik sendiri. Setuju? Kesehatannya bagaimana? Saya sudah pernah katakan bahwa di dalam dunia kedokteran modern sekarang, seseorang dikatakan sehat, itu tubuh, jiwa, roh harus sehat. Setuju? Banyak orang yang tubuhnya, fisiknya sehat luar biasa, tapi bermasalah karena kejiwaannya dan kerohaniannya. Bermasalah sekali. Orang berantem bukan karena adu kekuatan, adu kejiwaannya itu sebenarnya. Adu argumen. Itu menyangkut dengan kejiwaan dan kerohanian juga termasuk di dalamnya. Yang mestinya kesehatan itu milik kita. Tapi tubuh jiwa rohnya. Kalau orang sakit fisik, ketahuan ada warningnya, di sini ada dokternya. Orang kalau sakit jiwa tahu nggak? Dia nggak tahu kadang-kadang. Atau jiwanya sakit, dia nggak sadar. Orang tukang marah, tahu nggak dia tukang marah? Kadang-kadang dia nggak tahu sih. Benar nggak? Nah ini menjadi masalah besar. Maka itu saat ini banyak perusahaan besar perlu psikotes ya begitu. Ya, perlu psikotes ya. Fisiknya bagus tapi psikotes nggak lolos juga. Nah ini saya rasa kita semua setujunya. Saya bacakan aja dengan cepat. Jika ingin ada perdamaian di dunia, harus ada perdamaian di antara bangsa-bangsa. Jika ingin ada perdamaian di antara bangsa-bangsa, harus ada perdamaian di kota-kota. Jika ingin ada perdamaian di kota-kota, harus ada perdamaian antara tetangga. Jika ingin ada perdamaian antar tetangga, harus ada perdamaian di rumah. Jika ingin ada perdamaian di rumah, harus ada perdamaian di hati. Jika harus ada perdamaian di hati, harus ada apa? Tidak ada jawaban. Banyak orang berkata bahwa ini adalah pandangan Lao Tse, saya tidak tahu apakah benar atau tidak. Mungkin banyak pandangan filosof juga demikian sih. Pertanyaan saya yaitu, jikalau harus ada perdamaian di hati, harus ada apa? Hati yang bagaimana? Hati saya dengan Anda beda sih. Hati yang bagaimana? Nah ini menjadi pergumulan. Apa arti shalom di dalam Alkitab? Saya sederhana saja. Perjanjian lama kita tahu shalom itu adalah sebuah salam dari bahasa Ibrani yang berarti damai sejahtera bagimu, ya, atau juga bisa semoga damai menyertaimu. Ini adalah ucapan tradisional, tradisi ya, yang digunakan oleh orang-orang Yahudi di seluruh dunia, baik itu di dalam konteks keagamaan ataupun di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau kita melihat kitab Rut pasal 2 ayat 4 ya, bisa diartikan juga Tuhan besertamu, Tuhan memberkatimu. Ada beberapa gereja yang mengucapkan kalimat ini, pada saat pendeta yang mengucap ini, dan dijawab oleh jemaatnya juga, Tuhan menyertaimu juga. Nah di dalam perjanjian baru disebut juga Eirene, ya, damai sejahtera. Ya, Eirene itu sejahtera. Ya, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Beberapa pandangan yang salah tentang damai sejahtera.
Damai sejahtera seolah-olah itu berarti tidak ada masalah. Semuanya baik-baik saja, hidup berkecukupan, bahkan lebih. Tidak ada perselisihan, tidak ada kekhawatiran. Mungkin iya. Mungkin iya. Saya tidak berani mengatakan tidak. Tetapi di dalam pengalaman kehidupan sehari-hari kita, kadang-kadang ada hal yang sekecil apapun merongrong damai sejahtera kita. Contoh, tiba-tiba kita terdeteksi sakit kanker ke stadium 4. Merongrong enggak? Itu bisa berminggu-minggu, bertahun-tahun merongrong kita. Padahal kita hidup berkecukupan dan sebagainya. Atau maaf, tiba-tiba ada salah satu anggota keluarga kita yang kita sayang, siapapun, dipanggil Tuhan. Hari itu seolah-olah merongrong damai sejahtera kita, benar? Seolah-olah merongrong. Bisa bertahun-tahun kadang-kadang itu menjadi masalah. Mengapa? Yaitu segala sesuatu yang ada di dunia ini, firman Tuhan tadi mengatakan, tidak bisa menjamin damai sejahtera yang kekal. Saya senang sekali dengan lagu Yu Ping An Zai Wo Xing, Damai di Hatiku. Ditulis oleh Anne Mary dan juga ditulis oleh Mrs. Morris juga. Keduanya perempuan. Salah satunya yaitu mereka hidup dalam nyaman. Keluarganya baik sekali. Mereka punya usaha. Betul-betul nyaman sekali. Tapi tiba-tiba si Annie itu, suaminya dipanggil Tuhan. Dalam kondisi itu dia merasa hilang damai sejahteranya. Seolah hilang segala-galanya. Tak heran dia langsung menciptakan lagu, membuat lagu. Damai di hatiku, bukan dari dunia, selamanya jadi milikku. Ini sebuah kesaksian yang indah sekali sih. Lagu-lagu hymn itu banyak sekali kesaksian. Bisa aja semua yang kita miliki itu sementara memuaskan kita. Kita merasanya nyaman, damai. Tapi sekali lagi, bisa aja kadang kala ada hal yang kadang-kadang seolah-olah merongrong, mengganggu damai sejahtera kita. Kalau gitu, kita mengerti bahwa yang pertama yaitu hanya Allah lah. Itu adalah sumber damai sejahtera itu sendiri. Mari kita sama membacakan Yohanes 14 ayat 27, 2, 3. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar. Ini perkataan Tuhan Yesus itu. Dengan kata lain, segala kemewahan dunia ini, apapun yang kita miliki, tidak menjamin, tidak memberi damai sejahtera yang kekal di dalam hati kita. Kecuali hanya Allah. Hanya Allah Tritunggal lah sumber daripada damai sejahtera itu. Nah, ini yang perlu kita belajar bersama-sama. Kita cari damai sejahtera bukan di dunia ini. Boleh kita cari. Harta, kekayaan tadi saya katakan. Kekuasaan, apapun yang kita miliki dan sebagainya. Silakan. Tapi itu jangan taruh di dalam hati kita. Jangan. Hanya Allah. Damai sejahtera Allah yang ada di dalam diri kita masing-masing. Maka dari itulah Rasul Paulus sangat mengerti sekali. Bagaimana Allah Tritunggal itu memberi damai sejahtera kepada kita semuanya. Yang pertama yaitu di kitab Filipi pasal 4 ayat 7 sampai 8. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya lupa catat ayat yang ke-9, saya akan bacakan yang ke-9, Filipi pasal 4 ayat yang ke-9. Apa yang telah kamu pelajari dan telah kamu terima, yang telah kamu dengar dan yang telah kamu lihat dariku, lakukanlah itu. Dengan demikian, Allah sumber damai sejahtera akan menyertaimu. Di sini Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, damai sejahtera yang dari Tuhan itu beda dengan dunia. Damai sejahtera dunia yang kita mau miliki, yaitu kita harus miliki. Kekayaan kita miliki, kekuasaan kita miliki. Harta kita ingin miliki, semuanya ingin miliki. Tapi Rasul Paulus mengatakan ada satu bagian damai sejahtera. Bukan kita miliki, kita lakukan.
Luar biasa sekali, Mas sekalian. Apa yang kita lakukan? Ya segala sesuatu yang baik, yang adil, yang mulia, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan. Di dunia banyak perbuatan tidak baik, saya tetap berbuat baik. Ada damai sejahtera enggak? Pasti ada. Orang mau benci saya silakan, tapi saya tidak membenci dia. Saya ada damai sejahtera. Itu yang dimaksud dengan Rasul Paulus. Tadi pagi saya katakan bahwa hal yang mulia. Apa yang mulia? Salah satunya kita melayani Tuhan. Ada damai sejahtera. Apalagi saat ini digembar-gemborkan tentang apa? Pengabaran Injil. Mari kita mengabarkan Injil. Membawa jiwa baru. Pengalaman saya, kalau saya dapat satu jiwa baru, wah, hati saya itu senangnya bukan main, damai sejahtera sekali. Tidak akan habis-habisnya. Jadi damai sejahtera di dunia itu ya kita dapat. Tapi sedangkan Rasul Paulus mengajar kepada kita bahwa pikirkan semuanya itu. Apa yang kita udah dengar, lakukan semuanya. Lakukan apa supaya mendapat damai sejahtera daripada Tuhan itu? Yaitu semuanya kita harus lakukan. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan kita lakukan. Diakonia melakukan hal yang luar biasa. Menolong orang, ya, shalom, bukan mendapat sial, ya, shalom, tidak sih. Nah, itulah yang Rasul Paulus rasakan itu. Damai sejahtera Rasul Paulus waktu dia tulis Filipi di penjara. Mestinya damai sejahteranya terikat, tapi ternyata dia mengatakan lakukan semuanya itu. Dia himbau kepada jemaat, lakukan semuanya, baik di dalam keluarga kita, baik di dalam pekerjaan kita dan dimanapun. Bukan itu saja. Shalom itu bukan sekedar di dalam Tuhan itu, tapi dia nyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semuanya yang ku katakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Kolose 3:15, 14 dan 13 maaf. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Di dalam bahasa Mandarin itu yaitu tentang memerintah dalam hatimu, yaitu Cai Nimen Xing Zhong Zuo Zu, yaitu menjadi tuan di dalam hati kita. Saudara sekalian, kekayaan, kekuasaan kalau ada dalam hati kita, yang ada yaitu gelisah, ketakutan, kekhawatiran. Tapi kalau Yesus Kristus, sang sumber damai sejahtera ada dalam hati kita, memerintah kita, saya yakin dan percaya, kita bisa menghadapi banyak pergumulan, bisa. Kita bisa menghadapi banyak masalah, bisa. Tapi yang membuat kita damai sejahtera bukan damai sejahtera itu. Pada saat kita mengalami masalah, kekuasaan tidak bisa menghibur kita, benar? Pada saat kita menghadapi masalah, kekayaan kita nggak bisa menghibur kita. Hanya Yesus saja yang ada dalam hati kita yang dapat menghibur kita. Sungguh luar biasa sekali. Itu Rasul Paulus sendiri yang menyatakannya. Dan damai sejahtera itu bukan sekedar kita ucapkan, tapi mari kita praktekkan. Galatia 5:22 semuanya tahu. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan seterusnya. Itu doing kita. Saya sering berkata bahwa buah roh itu bukan 9 buah. 1, singular. Buah roh. Bukan 9 buah roh. Buah-buah. Dengan kata lain, saya perumpamakan 1 buah roh, 9 vitaminnya. Vitamin A sampai Z gitulah. Tidak boleh hilang salah satu. Hilang salah satu belum lengkap. Dengan kata lain, seseorang memiliki damai sejahtera, dia pasti memiliki kasih sih. Satu paket. Benar? Kalau seseorang memiliki kasih, pasti dia ada damai sejahtera. Pasti dia memiliki kesabaran. Dia pasti memiliki kemurahan hati dan sebagainya. Tidak bisa saya bilang saya punya damai sejahtera, tapi nggak punya kasih, saya masih benci. Itu bohong. Tidak bisa seorang mengatakan saya punya kasih, tapi dia tidak sabar misalnya. Karena itu adalah buah roh yang kita praktekkan. Salah satunya yaitu tentu damai sejahtera itu sendiri. Hal yang kedua, hanya kasih dan pengampunan membawa damai sejahtera. Saya akan bacakan Kolose 3:12, 14 dan 15. Karena itu sebagai anak-anak pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah
belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat 15 tadi saya sudah bacakan juga. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, manusia putus hubungan dengan Allah. Salah satu putus hubungannya itu putus damai sejahtera itu. Pada saat manusia putus hubungan dengan Allah, salah satunya yaitu putus damai sejahtera itu. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak mengurangi ciptaannya. Dia tetap memberikan kepada manusia. Tapi sejak itu kita tahu manusia harus dengan jerih payah untuk mendapatkannya. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, damai sejahtera itu hilang. Yang terjadi yaitu pembunuhan. Benar? Yang ada cemburu, iri hati. Bukan besar pribadi aja. Suku dan suku, bangsa dan bangsa sampai saat ini. Maka dengan kasih dan pengampunan Allah lah, Yesus Kristus datang ke dunia ini. Menyatakan apa? Menyatakan damai sejahtera itu kepada kita semuanya. Supaya dapat kita apa? Mempraktekkannya. Paulus berkata demikian, bahwa marilah kita mengejar apa itu damai sejahtera. Dengan kata lain, bukan suatu hal yang gampang. Damai sejahtera bukan suatu hal yang instan kita dapat sih. Paulus mengatakan kita harus mengejar. Arti mengejar itu apa? Arti mengejar itu apa? Karena kita ini adalah orang pilihan. Tadi di ayat yang ke-14 belum katakan apa? 14 ya. Dikatakan bahwa kita ini dikasih dan dikuduskannya. Kalau kita ini pilihan, berarti mestinya kita harus lebih baik daripada yang tidak pilih, benar? Ibu-ibu kalau pilih buah mangga yang bagus, yang tidak pilih berarti yang tidak bagus. Dengan kata lain, apa yang kita pilih harus lebih baik dari yang tidak pilih. Tuhan memilih kita, menguduskan kita, mestinya hidup kita harus jauh lebih baik daripada yang tidak dipilih. Setuju? Bengong. Ya. Kalau kita diampuni, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengampuni kita, mestinya itu kita lakukan, menunjukkan. Dunia tidak bisa mengampuni kita. Kita tidak dapat kasih dari dunia itu. Tapi di dalam Tuhan kita memilikinya. Karena Tuhan sudah mengasihi kita dan mengampuni. Dan saat inilah, tunjukkanlah itu semuanya. Dan kata lain, kita harus membawa damai sejahtera. Kita ini adalah pembawa damai sejahtera itu. Saya ingin kita sama membacanya Matius pasal 5 ayat 9. Dikuat dikit ya. 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau tidak membawa damai disebut anak siapa? Nah, kalian jawab sendiri aja, saya tidak jawab. Maka Paulus sangat mengerti sekali. Di dalam Roma 14:19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Mengejar damai sejahtera itu. Untuk supaya kita mendapatnya. Mengejar berarti apa? Berusaha untuk mendapatkannya. Mungkin perlu pengorbanan. Mungkin aja dirugikan. Mungkin aja kita diasingkan. Mungkin aja kita ditolak dan sebagainya. Tetapi kita tetap berusaha untuk menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Tujuannya apa? Tujuannya itu berguna untuk saling membangun. Rasul Paulus mengatakan untuk saling membangun. Membangun apa? Membangun kebersamaan. Membangun kebersamaan. Membangun apa? Ya komunitas. Membangun cinta kasih. Membangun hubungan yang sesamanya yang lebih baik lagi. Dengan kasih dan pengampunan itu. Karena di dalamnya memiliki apa? Damai sejahtera itu. Kita bukan membawa pertengkaran. Kita bukan pembawa perselisihan yang berkepanjangan. Tapi Alkitab mengatakan kita membawa damai sejahtera itu. Saya tahu membangun sebuah kebersamaan itu tidak mudah.
Tambah banyak orang, tambah banyak ide. Tambah banyak ide, tambah banyak bisa pertengkaran ataupun debat. Tambah banyak debat, maaf, bisa aja terjadi perselisihan dan sebagainya dan sebagainya. Sering sekali kita mengatakan pelayanan itu harus banyak orang, tidak salah. Tapi di dalam banyak orang pun kita harus hati-hati. Tujuan kita yaitu marilah kita melayani Tuhan itu diam itu penuh dengan kasih dan pengampunan. Karena ada damai sejahtera itu di dalam kelompok kita. Kita bisa saling mengerti, kita bisa saling mengenal, dan saling membangunnya. Saya akan tutup dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya senang sekali dengan musik klasik. Nah, tentu orang yang suka musik klasik pasti senang sekali orkestra. Kita tahu di dalam orkestra besar itu minimal ada 100 orang, kadang-kadang ya, pokoknya puluhan orang ke atas itu memainkan alat musiknya. Nah, sebuah orkestra itu dapat memainkan sebuah lagu dengan baik, dikarenakan pasti memiliki seorang kondak yang memimpin dengan baik. Pemain musiknya yang beraneka ragam, dari alat gesek, tiup, dan sebagainya. Mereka itu harus kompak dan sebagainya. Dan juga harus memiliki lagu atau partitur lagu yang bagus juga. Mereka tekun latihan, mereka harus kerjasama yang baik, untuk memainkan sebuah lagu yang sangat indah untuk didengar oleh orang lain. Sering sekali kita melihat sebuah orkestra, kita memuji kondaknya, memuji yang nyanyi, memuji pemain musik. Kita lupa satu orang yang menulis apa? Lagu itu, benar? Kita lupa. Kalau bagi saya selalu ingat, ini siapa yang menciptakannya? Siapa yang menulis lagu yang begitu indah itu? Ya, kalau klasik ada Beethoven lah, ada Mozart dan sebagainya dan sebagainya. Siapa yang menulisnya itu? Itu penting sekali. Apa artinya penulis lagu itu bagus, kondaknya jelek, nyanyinya jelek, pemain musiknya jelek. Nanti orang salahin lagunya lagi. Bukan. Terus kalian maaf, banyak orang bilang KPPK, lagu-lagu KPPK itu enggak enak. Buat saya enak sih. Karena yang nyanyinya nggak benar, jadi nggak enak. Yang salah bukan salah orang nyanyi, salahin ke lagunya. Kan kasihan yang menciptakan lagu itu. Tapi saya yakin di sini kita semua suka lah. Nah, kita juga memiliki partitur yang paling bagus, paling indah, yaitu Alkitab. Yang sudah ditulis oleh Tuhan melalui nabi dan rasul-rasul. Ditulis di dalam satu buku Alkitab, partitur ini indah sekali. Sang penciptanya, penulisnya ini, dia rindu setiap kita menyanyikannya. Menceritakannya. Apa yang ada di dalamnya. Ini indah, bagus. Tentu kita harus juga menyanyikan dengan bagus dan indah juga. Kita praktekkan itu semuanya. Nyatakan itu semuanya. Supaya orang lain dengar, orang lihat, senang gitu loh. Kalau konteks sekarang ini ada pembawa damai, tunjukkan damai yang ada dalam Alkitab. Sehingga orang lihat bahwa, oh ini dia. Damai yang sesungguhnya. Kasih yang sesungguhnya. Pengampunan yang sesungguhnya ada di sini semuanya. Sayangnya kita tidak mau melihat partitur ini. Sayangnya mungkin kita tidak mau membahas, menceritakan yang ada di dalam ini. Masih kita mengejar sesuatu yang ada di dunia ini. Sangat disayangkan sekali. Orkestra, kita ini adalah ala-ala orkestra. Mungkin ada yang main biola, ada yang main cello, ada yang main trompet, ada saksofon dan sebagainya. Enggak apa-apa. Satukan itu semuanya, Rasul Paulus mengatakan. Satukan itu semuanya. Lakukan itu semuanya. Untuk apa? Mencerminkan, menyanyikan, mengkumandangkan partitur yang sudah ditulis oleh Tuhan kepada kita semuanya. Saya tutup dengan sebuah seminar yang saya ikut. Semua hamba Tuhan sih, pendeta semua. Nah, bukan di sini sih ya, di tempat lain. Sang pembicara ini seorang pendeta. Dia berkata demikian, dia pernah ditegur istrinya. Ya ibu pendeta lah, semuanya tegur dia begini, Pak,
Orang lain bisa tahu kamu itu adalah pendeta tanpa melihat identitasmu. Wah, suaminya susah jawab. Dapatkah seseorang melihat kamu itu adalah seorang hamba Tuhan tanpa melihat identitasmu? Kalimat itu menggelitik hati saya, menusuk hati saya. Sama halnya, dapatkah orang melihat saya ini adalah seorang hamba Tuhan? Gak usah pendeta lah. Seorang anak Tuhan, tanpa melihat KTP saya agama Kristen Protestan. Sanggup enggak? Nah, itu yang dimaksud dengan firman Tuhan. Tuhan ingin kita pembawa damai sejahtera. Setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati kita supaya kita bisa menjadi membawa damai sejahtera. Maka itu, bagaimana cara menghadirkan shalom ke bumi pertiwi. Bukan dari atas, tapi dari mana? Dari setiap kita yang akan membawanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama. Berkatilah firman-Mu yang sederhana. Roh Kudus terus bekerja dalam hati pikiran kami. Sehingga kami dapat mengerti, melakukan firman-Mu, mempraktekkan firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya.